Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kembali bahasa Indonesia bersama saya Ibu Leni SPD. Kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model problem based learning, siswa dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Struktur teks eksposisi yang pertama, tesis atau pengenalan isu atau masalah. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Struktur teks eksposisi yang kedua, rangkaian argumentasi berisi alasan yang disertai fakta. Pengolahan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Struktur teks eksposisi ketiga, penegasan ulang atau kesimpulan. Contoh, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Kaidah kebahasaan teks eksposisi: 1. Menggunakan kata teknis atau kata istilah. Contoh, hutan lindung, penebangan liar, hutan rawa gambut. 2. Menggunakan konjungsi atau kata hubung kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Contoh, karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. 3. Penggunaan kata kerja mental atau verba mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang aktivitas fisiknya tidak nampak oleh alat indera penglihatan manusia. Contoh, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menggunakan. 4. Penggunaan kata perujukan. Contoh, berdasarkan data, merujuk pendapat. 5. Penggunaan kata persuasif. Kata persuasif adalah kata yang bersifat memujuk, mengajak. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, ayo, mari. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.